Alhamdulillahilladzi amarna bizikrihi ta'ala dzikran katsiran. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul maqamil ula. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini, mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu menghadirkan kebahagiaan dalam kehidupan kita dan selalu mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan kita. Allah jua yang selalu memberi nikmat kasih sayang kepada kita semua dengan memberi pertolongan kepada kita dan menjadikan kita orang yang selalu mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Semoga rasa syukur kita mampu menjadikan kita sebagai hambanya yang selalu dalam iman takwa sampai akhir hayat kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mampu mentauladani akhlakul karimahnya, mampu melaksanakan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita, dan semoga kita benar-benar menjadi umat yang selamat dunia dan akhirat serta mendapat syafaat di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, mari kita tingkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seraya meningkatkan amal-amal ibadah kita, meningkatkan amal-amal soleh kita, meningkatkan keikhlasan dan keridhaan kita di dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita telah memasuki bulan Sya'ban yang di dalamnya banyak sekali hikmah, banyak sekali rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala diturunkan. Bulan yang akan kedatangan bulan Ramadan sebagai tamu agung bagi kita. Karenanya di bulan inilah kita berbenah, membenahi hati kita dalam iman takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, membenahi ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
apalagi peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala telah banyak diberikan kepada kita umat manusia. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, ada yang perlu kita pahami dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah ayat qauliyah, yang kedua adalah ayat kauniyah. Ayat qauliyah ini sering disebut ayat yang tersurat karena dia ada di dalam Al-Quran. Bisa kita baca, kita pelajari dengan sebaik-baiknya. Juga ada ayat yang dinamakan kauniyah, yang merupakan fenomena alam atau kejadian-kejadian yang merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya dalam Al-Quran yang disebut dengan ayat qauliyah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Jikalau seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya akan kami limpahkan berkah dari langit dan bumi. Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami berikan balasan atas perbuatan-perbuatan mereka sendiri. Ini ayat yang merupakan peringatan tersurat dalam Al-Quran. Allah tunjukkan bukti kebesaran dan keagungan melalui ayat-ayat kauniyah, fenomena alam yang terjadi, peristiwa-peristiwa besar yang kadang-kadang tidak masuk di akal kita manusia, yang seolah-olah terkadang kita merasa hebat, tapi ternyata manusia tetaplah makhluk yang lemah tanpa daya, dan tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka niscaya kita tidak punya kekuatan apa-apa. Allah tunjukkan satu fenomena alam berupa kejadian-kejadian besar, peristiwa-peristiwa yang terjadi, mulai dari adanya musibah dengan musibah-musibah besar yang di dalamnya merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak negeri-negeri yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak kota-kota yang dihancurkan dan diluluh lantahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berapa juta jumlah jiwa yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena kedurhakaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah untuk kebaikan diri kita sendiri. Kita mentaati perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, adalah untuk kebaikan kita sendiri. Karena Allah telah menyiapkan bagi kita balasan yang baik berupa surga bagi orang yang beriman dan bertakwa. Dan Allah juga sediakan balasan yang buruk berupa neraka bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua dikembalikan kepada kita. Akankah kita memilih surga sebagai tempat kembali kita, ataukah neraka sebagai tempat
yang nanti kita tempati di alam baka. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, perlu kita ingat bahwa setiap saat dan setiap waktu malaikat Israel selalu mengintai kita, membawa pesan dan berita kematian untuk kita semua. Bila mana waktunya telah datang, maka malaikat Israel tidak akan menunggu apakah kita telah bertaubat kepada Allah atau belum. Bila waktunya telah tiba, maka malaikat Israel tidak akan melihat kita sudah punya bekal yang cukup atau belum. Bila waktunya telah tiba, malaikat Israel akan datang menjemput kita. Apakah kita dalam keadaan beriman, beribadah, atau malah justru bermaksiat? Tetap malaikat Israel akan menjalankan tugasnya, mencabut nyawa kita. Yang kita khawatirkan, kita meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Yang kita khawatirkan, kita tidak mampu kembali kepada Allah. Dan yang kita khawatirkan adalah neraka, tempat tinggal bagi kita selama-lamanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka setiap Jumat ini kita diingatkan agar beriman dan bertakwa kepada Allah, supaya Allah kembalikan kita sebagai ahli-ahli surga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhul basyirun nadhir wasirajul munir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah, ittaqullaha wa rasulahu la'allakum turhamun. Faqala Allah ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warḍa 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa sairi sahabati wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzil Islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa damir a'da'ad-din. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat
innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.